saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Gitu. Ini nih yang saya ingin katakan. Kan kerjanya itu pos KB, punya sub, Ya. punya kelompok, Ya. dan punya aseptor binaan. Nah ini sekarang Indah itu, TFR itu susah turun. Karena apa? Karena, mohon maaf bukan kalian ya, seluruh Indonesia berfokus teh karena AB, baik pikiran anak teh. Target tiluhur AB deui. Target tiluhur AB deui. Tapi tidak melihat, sekarang ini saya di Purwakarta aja, Aki, tong kita ngitung kelahiran lah pos KB mah. Padahal kan itu tujuan. Buat apa dia dari Januari sampai Desember kerja kalau tidak tahu awal tahun berapa kelahiran, akhir tahun berapa kelahiran, kan itu. Nah, sekarang ingin tahu tuh bagaimana pola pembinaan peserta KB. Karena apa? Karena sekarang sudah tidak lagi memberikan pil. Ya kan? Tidak, sekarang mau kemana aja. Tapi kita harus tahu bahwa si A itu sekarang sudah DO. Si A itu masih kena aktif. Ini pengalaman Aki kemarin di Serang dengan Ibu Bupati Serang, Ibu Tatu Hosiah, ya. Pak Wakilnya meninggal kemarin, Pak Panji. Itu ingin bagaimana Ki cara membina aseptor. Bupati nih. Saya ambil ke puskesmas, kartu K4. Kartu status kan? Yang dekat-dekat. Apa yang terjadi Bu Susi? Dari 4 yang diambil, didatangi. Ibu, siapa namanya? Cocok. Alamatnya cocok. Ibu masih pemakai ayudi. Itu dulu Pak, sekarang sudah 2 tambah anak. Itu yang tidak diketahui. Nah gimana sekarang dengan pola pembinaan itu? Bu Ida barangkali? Jadi teringat ya, Ki. Sebetulnya sekarang kalau pola pembinaan sudah bagus. Karena apa? Ya, karena apa? Satu, karena ada pemutakhiran data. Pak Romli, Daldu. Otomatis ya, yang kita datangi ya, itu aseptornya pil. Tapi pas kita datangi, dia sudah hamil. Ya, itu. Berarti kan sudah 1 meureun DO ya, gitu. Satu itu. Terus yang kedua, pos KB desa ya. Pasti jalan pertemuan pos KB desanya dengan sub. Sebab naon? Pos KB desa kudu ngentri, kudu ngasupkeun ka Nyusiga. Ya, otomatis ya subna aya 6. Tanya meureun, aseptor aya pel sabaraha? 5 saha wae ditulis ta ku si pos KB. Ya, gitu kan? Ya, suntik ada berapa tulis ku pos KB. Nah, setelah pos KB menulis dari tanggal 1 sampai tanggal 15 mereka memasukkan ke sini. Tapi di saat dimasukkan umpamanya ada sub yang hanya lapor aja ya, umpamanya Bu Susi ini, Bu Susi mah sekarang masuk suntik. Ternyata pelebah kita lihat di Nyusiga dia sudah ayudi, berarti tah 1 sub urang geus ngabohong. Itulah. Itu yang maksud Aki. Jadi sekarang dia begini. Karena terlalu main online, karena terlalu main elektronik, sehingga pengawasan kita itu, kalau dulu kan kalau satu RT itu berapa orang sih aseptornya sekarang rata-rata di Subang? Ada 1 RT. 100 lebih lah, paling sedikit Sekarang ya. per RT tuh sampai 200 Sampai kakak. 200 kakak. Oh begitu? Kakaknya, iya. Kalau gitu berat ya? Iya. Nah itu kan harus tahu si sub itu, Iya. si ini masih KB, si ini tidak, si ini konversi, si ini DO kan gitu. Nah itu yang ingin Aki tahu teh. Kalau sebetulnya kalau ini ya, kalau saya nih, kalau pengen kerja yang bagus, asal jalan weh pertemuan pos KB dengan sub. Rencana kerja PLKB itu sudah terbentuk di situ, di pertemuan itu. Iya. Itu asal jalan Jadi itu weh. sekarang nggak jalan. 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 Tapi kan tidak semua. Tidak Gitu. semua. Kadang-kadang gini Ki, Bu Entin pos KB. Iya. Iya, saya PLKB-nya. Iya. Saya udah ngobrol jeung Bu Entin di rumahnya data. Iya. Teh, ini teh gini-gini ya teh, untuk besok kita berapa ya teh aseptor, semua kan dibahas. Dan mumpung amprok, mumpung sekaligus pakai motor ya gitunya. Karena kita sudah dapat info dari Bu Entin, udah nggak usah pertemuan lagi, ada yang seperti itu. Gitu kan, gitu.
Oke, kalau dari situ masih bisa kita rekayasa ya. Iya. Dengan misalnya dengan nanti ada anggaran khusus pertemuan antara pos dengan sub itu harus ada. Iya, harus dengan ada. itu harus ada di Ada. BOKB. Sekarang nggak ada. Ayo Sekarang Pak Hasto, mohon maaf Nah, nih, gitu, Bapak-bapak pusat ini nih keluhan nih. Supaya semangat. Tapi nih. sekarang yang ingin Aki tanyakan itu bagaimana si kelompok aseptor mengetahui orang-orang. Soksieun ya, mohon maaf ya, soksieun yang ditulis itu asal-asalan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Yang tadi kata Bu Ida teh ya, padahal dia sudah pindah ke sini, ternyata masih mengaku ke sini. Gimana tuh akalan? Ini juga ada kendala juga Ki, kalau seumpamanya pertemuan. Kalau sekarang itu pertemuan-pertemuan itu mereka semuanya ke uang. Jadi kalau ada pertemuan, ada transfernya enggak? Nah, kalau kita hanya pertemuan tiap bulan mengecek akseptor dengan sub itu, mereka kurang semangat kalau tidak ada Uangnya. seperti itu. Mungkin kalau dulu pernah ada ya sekarang tuh nggak ada kan anggaran untuk pertemuan. Jadi pos sekarang sub. karena uang ya. Ya, Nah ini juga salah satu yang harus kita pikirkan. Bagaimana cik atu ari aseptor ditanya mah gitu kan. Makanya ini kalau bicara, apalagi kalau saya bicara Posyandu. Kenapa Bandung Barat kadang-kadang jadi juara saja? Saya di situ agak tegal, udah 10 tahun jadi pembina Posyandu di Bandung Barat, lumayan lah. Nah oke. Nggak apa-apa, itu juga masalah bahwa uang, kemudian tidak ajeknya pertemuan antara pos dengan sub dengan paguyuban, dan kemudian tidak terkontrolnya paguyuban dalam pengecekan peserta KB. Itu yang Nambah KB. lagi, saya ingat ya, ingat kemarin kebetulan dipercaya dari Dewan Juri, cerdas cermat, bukan cerdas cermat pos KB teladan ya Pak Romli. Ternyata dari kisi-kisi penilaian ya, semua yang jadi tugas pos KB itu ada di dalam kisi-kisi penilaian ya. Nah, saya juga melihat ada beberapa pos KB ya yang memang kisi-kisinya bagus pembukuannya. Dia punya satu buku, tapi buku itu menggambarkan bagaimana ya dari keberadaan catin dari salon pengantin sampai hamil, sampai menjadi peserta KB ya, terus sampai menjadi peserta KB aktif dan kemudian sampai DO, satu buku itu. Jadi akhirnya saya berpikir bagus tuh kalau setiap tahun memang diadakan penilaian pos KB teladan ya. Kemarin tuh oleh Bu Rani ya, gitu ya, untuk evaluasi. Terus mereka yang dapat otomatis nih rekan-rekan pos KB-nya ya, pos KB-nya koordinatornya kunjungan yuk ke kecamatan itu, dakamari dapat pos KB teladan tingkat kabupaten. Itu bagus itu saya Ya. ya. Ingat Cuma kan? nggak tahu nih forum itu dananya dari mana. Ya, kemarin, itu ya. justru dipikirkan. Sekarang itu pusat itu mengarahkan dananya kemana sesuai dengan kebutuhan obrolan kita ini. Ya. Ini salah satu masukan. Anda itu berharga daripada di ondang ke Jakarta, kan kudu diongkosan ente meureunnya. Hari ka dieu mah pan malah Aki di bahanan gitu, kira-kira seperti itu. Pohogeun tidak tahu Aki mau ke sini. Nah, itu tentang pembinaan KB. Dulu kan ingat bahwa setelah terbentuknya kelompok akseptor di Genere, ya, semua PLKB se-Jawa Barat tuh latihannya di Genere. Tahun 72 itu tidak latihan di diklat, bohong-bohongan di diklat mah, lain bohong-bohongan naon gitu. Jadi tidak tahu gitu. Kan di Genere dia tuh datang ke tokohnya, datang ke ulamanya, datang ke pusnya gitu kan. Jadi lebih jelas. Itu oke. Sekarang Aki masih ingat tentang keberadaan poktan-poktan nih, mumpung ada bos-bosnya. Ada saran dari Bu Alimah? Alhamdulillah, bukan secara tidak, emang poktan, pokja, pembinaan selalu ada ya Pak. Ya selalu ada, apalagi ditunjang dengan ada anggarannya dari bidang Daduk. Tetapi keberadaan poktan sama pokja itu juga apabila tidak ada, maksudnya tidak ada pas waktunya anggaran itu turun, ada kurang untuk berjalan sendiri. Jadi tergantung kepada dana. Itu tadi. Kembali lagi ke situ ya. Seharusnya kan ada uang, tidak ada uang, kegiatan itu harus berjalan dan
kelompok-kelompok itu juga harus bisa eksis dengan sendirinya dengan ada pembinaan-pembinaan kita di lapangan. Sekarang kita lupakan dulu soal anggaran. Iya. Yang saya takutkan anggaran ada pun tekniknya jadi salah. Iya, betul. Sekarang begini, temuan Aki gini keliling-keliling. Kenapa harus ada stunting? Karena apa? Ada 4 kan? 1 adalah sasaran tidak terdeteksi semuanya. Posyandu sasarannya 50, nu datang 25 dibiarkan yang 25-nya. Itu salah satunya. Yang kedua, kalau ada masalah itu hanya sampai ke situ kan? Ukur bidan we jeung eta teu nepi ka tuntas. Ayeuna mah pan ku stunting ayeuna dituntaskan. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat yang kurang. Kurang sekali sekarang itu ya. Jadi anggaran teh ti nagara gitu ya. Jadi tukang ojek, tukang deblo, tukang naon susu teu mere bantuan ka urang teh. Da urang teh ngarasa eta teh nagara teh. Tah ieu teh yang dibalikeun deui lah. Ya, walaupun mungkin susah. Saulah sekarang itu jelema geus pi duit. Nya boro-boro PLKB jeung Supos UPT na geus pi duit anu. Nya tuh da itu digaji moal daeknya. Nah gitu. Gitu kira-kira. Nah, sekarang ini yang ingin saya tanyakan seperti gini. Kenapa stunting terjadi? Karena di Indonesia harusnya punya 2 bayi. Balita itu punya 2 kartu. KMS, KKA. Nah, apakah KKA itu sudah semua? Ya, indikator stunting itu sendiri kan tidak hanya dari kurangnya tinggi badan, tetapi juga disertai dengan terganggunya perkembangan sensorik motorik dari si anak. 7 aspek. Nah, betul. Nah itu adanya di KKA. Sementara kita memang pengadaan KKA memang kurang, gitu ya. Jangankan untuk seluruh balita yang ada di kita, tetapi hanya untuk anak stunting yang ada saja, untuk misalkan kita memberikan validasi. Nah itu pengadaan KKA-nya belum ada. Nah sampai di saya saja kemarin Mbak itu kami membuat kartu pemantauan untuk anak stunting itu dengan pembiayaan ya sendirilah ya kan. Jadi gini, padahal sistemnya sudah ada, tugas dari dulu sudah ada, tiba-tiba ada program baru sepertinya baru lagi gitu. Tidak konsisten. Dengan adanya anggaran jadi mencuat. Nah, sebenarnya Ki, kalau misalkan tadi ya yang Poktan tadi. Kalau kita melihat Poktan itu sebenarnya Tribina itu kalau kita mau bisa berkoordinasi atau mengintegrasikan kegiatan itu bisa jadi dengan pihak kesehatan. Karena di kesehatan ternyata kan ada untuk BKB, Bina Keluarga Balitanya, di mereka ada kelas balita. Nah, di kitanya ada BKR, merekanya ada Posyandu Remaja. Nah, seperti itu. Nah, intinya kenapa tidak kita kolaborasikan gitu. Nah ini yang mungkin untuk mengawinkan itu yang sulit mungkin masih karena kadang-kadang masih ada yang namanya ego program yang seperti itu. Iya itu mah selalu ya. Nah, sekarang Lokmin sudah nggak ada. Masih ada. Jadi Lokmin triwulanan puskesmas ada, Lokmin yang kita untuk lintas sektor maupun pembinaan kelompok-kelompok TPK ada. Tapi kenapa itu tidak dibicarakan? Yang mana? Yang tadi itu, yang kata saran seperti di sini ada ini. Kenapa tidak? Nah, itu saya bilang, kami sudah berusaha untuk mengadvokasi itu, berkoordinasi untuk kegiatan tersebut supaya kenapa sih tidak kita satukan, apalagi dengan adanya akreditasi puskesmas, bagaimana mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi kegiatan itu semuanya terintegrasi dengan lintas sektor. Kenapa itu tidak kita satukan gitu kan, dalam bentuk MOU atau seperti apa. Nah ini mungkin yang belum bisa gitu, artinya harus bisa. Kadang-kadang ya itu tadi ego programnya masih dari dulu semakin kesini semakin ego. Masing-masing punya. Dulu juga ego ada, tapi dulu mah agak sedikit mawas diri lah, koordinasi. Sekarang lebih ego lagi. Baik kawan-kawan sekalian seluruh Indonesia, Aki simpulkan aja nih, nanti dipotong-potong ya berapa nih. Yang pertama dari Bu Ida tadi, bahwa keberadaan institusi itu karena dia tidak patuh pada tupoksi yang sedang. Padahal
dia jadinya institusi itu cikal bakalnya, purwadaksinya itu adalah dari KB. Itu satu. Yang kedua, tanggung jawab programnya berada di pos KB, bukan di kepala desa. Padahal pos KB itu adalah aparat desa, sehingga tidak jelas kedudukannya. Kesininya bagaimana saran tadi dari semua, bahwa kalau jadi satu institusi itu kemudian menjadi salah satu lembaga di tingkat desa. Yang ketiga tentu saja kalau soal anggaran tadi, ini kurang, KKA tidak ada dan lain sebagainya, itu hal biasa, tapi itu harus diperhatikan. Sehingga nanti BOKB itu arahannya ke sana, harus jelasnya ke pertemuan pos dengan sub ya. Kalau perlu pemantauan, dulu itu cantik sekali di mana? Cantik sekali di mana? Di R1 sub PPK BD. Di Ici, Salakina Mang Ojan, dia ikut KB, PEL, tempatnya di Januari, contreng, Februari, contreng, sampai Desember kan? Kalau itu di Buledan, kalau DO. Ayudi kan IUD gitu kan. Lamun PEL tanggalnya ngambil. Nah itu kenapa tidak bangunkan kembali? Karena itu nanti Supos akan tahu bahwa si Ici itu tidak akan kecolongan seperti yang itu teh dibangunnya itu di pertemuan pos KB dengan sub. Kalau pertemuan pos KB dan sub, otomatis pasti dia ngebahas R1 sub. Iya, harusnya itu kan gitu. Nah, tinggal UPT, pos KB, PLKB datang checking kepada kebenaran laporan dari kelompok itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.